Nyak babe bilang kita mesti ngedengerin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyak babe bilang kita mesti ngejalanin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Teman, kali ini kita mau berdoa untuk suku gereja. Nah, yang pertama kita mau doakan karena dalam kondisi sekarang ini banyak warga gereja mengalami kesulitan, terutama dalam hal ekonomi atau keuangan. Nah, kita berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat, supaya mereka boleh melewati kesulitan ini. Dan juga kita berdoa supaya Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan. Yang kedua, kita juga mau doakan untuk setiap keluarga gereja yang telah dilayani supaya dapat menerima anugerah keselamatan. Dan terakhir, kita juga doakan supaya dalam kondisi sekarang ini ada terobosan dan perubahan yang dapat membawa keluarga gereja lebih dekat kepada Tuhan. Yeay! Mandi udah, sarapan juga udah. Hari yang cerah. Yuhu! Senangnya. Halo. Halo Selamat pagi, Lasiana. Lase. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik. Selamat pagi anak-anak di rumah. Selamat pagi anak-anak di rumah. Lose, Iya, tadi saya dengar Lose sudah makan, udah. udah mandi, Udah. udah bersyukur belum sama Tuhan? Oh iya. Aku belum bersyukur sama Tuhan, Lause. Aku tadi baru berdoa. Oh, berterima kasih buat makanan yang aku makan doang. Udah bersyukur karena kita masih bisa bernafas dan menikmati pagi ini belum? Belum. Sudah menyapa Tuhan belum? Belum. Yuk kita mau menyapa Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat pagi Tuhan. Oh iya, kita ajak anak-anak di rumah buat Iya. sama-sama bersyukur Iya. sama Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya Lose. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Lose, Iya. kita bersyukur itu bukan cuma menyanyi saja. Oh, jadi lewat apa lagi, Lause? Kita bisa bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Oh iya betul. Tadi kan Lause bahas doa ya. Iya, jadi kita bersyukur bisa melalui pujian, juga bisa melalui doa. Nah sekarang kita mau bersyukur untuk hari yang baru dan juga Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bisa beribadah dan menikmati segala hal yang ada dalam hidup kita. Oh iya betul Lause, betul. Makasih Lause udah ingetin. Iya, kita berdoa yuk. Lause Ceca yang pimpin doa ya. Oke, Lause Ceca akan pimpin kalian semua untuk bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Yuk kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih
karena Tuhan telah memberkati kami dan memimpin kami melalui istirahat kami sepanjang malam. Dan hari ini kami boleh diizinkan untuk bangun di hari yang baru, menikmati berkat Tuhan, menikmati udara yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, tolonglah supaya hati kami terus berlimpah dengan ucapan syukur, karena melihat bagaimana Tuhan memimpin dan memberkati hidup kami dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, kita bersyukur karena Tuhan itu baik, menjaga dan memelihara kita. Iya betul. Tunggu. Lausa denger nggak? Barusan ada suara kicauan burung. Iya, betul. Ada lagi kan? Iya. Ih, indah ya Lausa ya. Iya, betul. Kamu tahu nggak, burung-burung itu mereka nggak pernah kerja. Tapi firman Tuhan bilang mereka nggak pernah khawatir akan hidup mereka. Wah, beda banget dong kayak kita manusia yang sering khawatir, sering takut. Betul. Burung yang kecil itu tidak pernah menanam, tapi Tuhan beri makan. Lausa pernah lihat bunga-bunga di padang nggak yang sangat indah? Aku sering lihat bunga-bunga yang indah sih. Iya, itu tidak pernah memintal, tapi Tuhan dandani sedemikian rupa sehingga kita bisa melihatnya dan bunga-bunga itu sangat indah. Iya ya, bahkan kalau aku lihat bunga-bunga itu, aku sampai kagum, kok bisa ya ada ciptaan yang sebegitu indahnya? Betul, Tuhan itu menciptakan dunia ini, menciptakan alam ini supaya kita bisa belajar bahwa Tuhan itu memelihara kita. Kita harus percaya sama Tuhan. Lausa, aku jadi keingetan lagu burung pipit yang kecil. Oh, burung pipit tidak menanam tapi Tuhan beri makan. Iya betul, burung pipit yang kecil nggak pernah nanam tapi Tuhan pasti sediakan apa yang dia perlukan. Betul, kita mau belajar dari burung pipit itu ya. Kalau gitu kita nyanyi lagu ini ya Lausa. Mengajari kita, Tuhan mengajari kita melalui burung pipit untuk hidup percaya oleh pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oh iya Lausa. Ngomong-ngomong soal percaya, aku jadi keinget sama salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Siapa itu? Bapak Abraham. Oh iya, Bapak Abraham. Yaitu Bapak orang beriman. Nah, kenapa sih Bapak Abraham itu disebut Bapak orang beriman? Iya, aku sih ingat kisah di mana Bapak Abraham itu pernah mempercayakan hidupnya, masa depannya, termasuk anak yang sangat dinantikannya kepada Tuhan. Tapi Lausa, kenapa kita semua disebut sebagai anak-anaknya Bapak Abraham ya? Ya, karena kita percaya pada Tuhan yang sama. Tuhan yang memelihara Abraham dan Tuhan yang menjaga kita. Makanya kita disebut anaknya Bapak Abraham. Oh, jadi setiap orang yang percaya seperti Bapak Abraham mempercayai Tuhan disebut sebagai
anak-anak Bapak Abraham. Lalu gimana kalau kita nyanyiin lagu Bapak Abraham? Oke, yuk kita nyanyi sambil berdiri. Yuk Lose. sambil berdiri. Udah bosan Anak-anak di duduk rumah terus. juga ya. Kita berdiri semua. Ada gerakannya kan Lause? Ada. Oke. Hitung-hitung kita olahraga ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Iya. Lause, lumayan ya. Aku diajak Lauseyana olahraga pagi ini. Iya, kita selain memuji Tuhan, kita berolahraga, kita bersyukur. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, Lause. Oh, hari ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh siapa ya Lause? Hari ini akan disampaikan oleh Lause Cuniadi. Oh, kalau gitu kita panggil Lause Cuniadi dan anak-anak di rumah siapkan hati dan siapkan diri. Jangan lupa siapkan Alkitab dan konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Lause Cuniadi. Salam adik-adik, dimanapun kalian berada, saya mau menyapa kalian, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa dalam keadaan apapun kalian sudah berani menyesuaikan diri. Pada saat ini meskipun kita tidak ada di gereja, gereja boleh kosong, tetapi hati kita tidak boleh kosong. Oleh sebab itu kita beruntung adik-adik, meskipun kita ada di rumah, dimanapun kita berada, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya bacakan dari Lukas, Injil Lukas ya. Adik-adik tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik bertanya ya, kenapa kok pada bulan seperti ini bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Adik-adik perlu diingat ya, bahwa kisah tentang kelahiran Yesus itu berlaku dalam setiap konteks zaman. Dalam setiap keadaan kita masih bisa terus membicarakan, terus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik saya ingat waktu saya masih kecil, seumur kalian, saya pernah ingat ada satu lagu dari drama yang waktu itu hanya disiarkan di TVRI ya. Judulnya adalah Keluarga Cemara ya. Kalian mungkin yang seumur kalian tidak ingat. Tapi ayah dan ibu kalian pasti tahu lagunya ya. Lagunya berkata, harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah adik-adik, dulu saya berpikir apanya yang berharga? Apa yang bisa dikatakan berharga dari keluarga? Bukankah seringkali kita melihat keluarga kita berantakan? Keluarga kita tidak bahagia. Di mana kita bisa melihat bahwa itu harta yang berharga? Adik-adik ternyata kita bisa melihat di dalam kisah firman Tuhan adik-adik. Bagaimana Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, yang sempurna ketika dia datang ke dalam dunia, dia juga dikaruniakan oleh Allah sebuah keluarga. Yesus tidak lahir seperti film Mr. Bean ya. Adik-adik, kalau kalian melihat Mr. Bean, dia kan berdiri gini ya, muncul, datang tiba-tiba.
Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia hadir di sebuah keluarga. Dan keluarga yang Tuhan percayakan adalah Maria dan Yusuf. Adik-adik, uniknya bahwa ketika Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu, Yesus bukan seorang yang hanya merasa dia sempurna. Dia tidak butuh pendidikan ayahnya. Dia tidak butuh bimbingan ibunya. Tapi dia tetap menghargai kedua orang tua mereka. Oleh sebab itu adik-adik, kebenarannya kita juga bisa belajar. Kalau Tuhan memberikan kita sebuah keluarga, kalau Tuhan memberikan kita orang tua, itu Tuhan pasti punya maksud ya. Meskipun mungkin kalian berpikir orang tua saya, papa saya, mama saya tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin kita berpikir, kenapa saya diberikan ayah seperti ini? Kenapa saya diberikan ibu seperti ini? Ya, adik-adik, kita tidak bisa memilih di mana kita lahir. Seperti Tuhan Yesus, dia tidak bisa memilih kenapa dia lahir di tengah kehidupan Yusuf sebagai tukang kayu. Tetapi adik-adik, meskipun dalam keadaan seperti itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah protes. Ya. Dia tidak pernah bilang, kenapa saya membosankan sekali, kenapa saya tidak tinggal di istana, kenapa saya tinggal di sebuah keluarga yang berkecukupan. Adik-adik, kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus begitu menghormati orang tua mereka. Oleh sebab itu adik-adik, di hari Father's Day ini, di hari ayah ini, saya ingin mengingatkan kalian, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian dilahirkan, kalian harus menghargai dan menghormati orang tua kalian. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Tuhan tidak bisa mendidik kalian untuk bisa mengajari kalian belajar. Tapi Tuhan menghadirkan orang tua. Tidak ada lagi yang bisa menasihati, mengingatkan kalian. Maka Tuhan menghadirkan orang tua kalian di tengah-tengah kehidupan. Oleh sebab itu, adik-adik perlu diingat bahwa kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita. Sebab mereka diutus oleh Tuhan untuk mendidik dan menolong kita. Sehingga di tengah kepedulian itu kita boleh melihat bahwa disitulah kita menemukan kasih Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, saya ingin ajak kalian semua. Ya, ketika kalian melihat foto keluarga kalian, ketika kalian melihat ayah dan ibu kalian, kalian harus membayangkan bahwa mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Nah adik-adik, kita bisa melihat juga ya, bagaimana Alkitab juga menggambarkan bahwa Allah adalah seorang bapa ya, yang selalu menjaga, menolong anak-anaknya. Sehingga dalam doa kita juga sering kali menyebut Bapa kami yang di surga. Kenapa Tuhan tidak menyebut ibu ya? Padahal walaupun adik-adik tahu bahwa di Yesaya 66 ayat yang ke-13, ya, Allah juga menggambarkan dirinya seperti seorang ibu ya. Jadi buat ibu kalian tidak usah berkecil hati ya, meskipun Allah menggambarkan dirinya sebagai Bapa. Tapi dari situ Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang memperhatikan anak-anaknya. Sama seperti orang tua kalian. Coba kalian ingat, ketika kalian umur 1 sampai 5 tahun, kamu sudah bisa mandiri belum? Apakah kamu sudah bisa sekolah? Apakah kamu sudah bisa bekerja? Belum. Butuh waktu lama lagi. Ketika kalian 10 tahun, apakah kalian sudah bisa mandiri? Tidak perlu lagi pertolongan orang tua. Tidak adik-adik, kalian butuh waktu lama lagi. Dan orang tua kalian tetap sabar, tetap telaten, tetap menolong kalian. Sehingga kalian bisa mandiri. Oleh sebab itu, kalau saat ini kamu masih belum bisa mandiri, kamu masih belum bisa melakukan segala sesuatu dengan usaha kamu sendiri, kamu harus tetap sabar, tetap bergantung kepada orang tua kalian. Sama seperti kalian bergantung kepada Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur di hari Papa ini, kita boleh
diingatkan ya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu mulia, ketika dia datang, dia juga bertemu dengan satu keluarga. Tapi buat adik-adik yang belum, yang mungkin tidak memiliki ayah, karena mungkin ayahnya sudah dipanggil Tuhan, jangan berkecil hati. Tuhan itu baik. Kadang-kadang Tuhan menghadirkan orang-orang lain. Tuhan menghadirkan nenek, Tuhan menghadirkan tante sebagai wali. Sehingga kita tidak sendirian. Tetapi kalau kalian pun harus sendiri ya, yatim piatu seperti Lose Chun. Tapi Lose tidak bersedih karena kita memiliki Tuhan, Bapa di surga yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah adik-adik, sekarang sebelum Lose Chun mengajak kalian berdoa, kalian akan sama-sama mendengarkan satu lagu ini. Kita dengarkan lagu ini baik-baik, simak dengan baik-baik. Kalau ada di sampingmu papa, kamu peluk dia. Mungkin selama ini kamu sungkan, mungkin selama ini kamu ragu, mungkin kamu tidak biasa memeluk. Hari ini saya mau lihat ya, kalian apakah berani memeluk papa kalian. Katakan, "Pa, saya menyayangi papa." Kalau ada mamahmu, peluk mamahmu. Katakan, "Ma, terima kasih karena mama sudah menjadi mama saya yang terbaik." Kalau ada nenek, kalian juga bisa peluk nenek. Siapa saja orang yang kalian kasihi, orang yang dekat dengan kalian, peluk mereka sambil dengarkan lagu ini. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang Adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kalian sudah ada keberanian untuk memeluk papa kalian, memeluk mama kalian, atau memeluk siapa saja yang menjadi wali di tengah-tengah keluarga kamu. Kita bersyukur kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Biarlah ketika kalian melihat orang tuamu, kalian bisa melihat Allah yang penuh kasih di dalam diri orang tua kalian. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih
hari ini Engkau telah mengingatkan kami. Karena Engkau hadir ke dalam dunia ini ya Tuhan. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan kepedulian-Mu kepada orang tua kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh juga belajar menghormati orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.